Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. Хотя Христом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне: ближе, Господь, к Тебе, ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. В пустыне странник я, и ночь темна, отдых на камне лишь найдет голова. Но в сердце и во сне ближе, Господь, к Тебе, ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. И пробудясь от сна, песнь воспою. Твоей хвалой, Христос, вновь загорю. Скорби отрада мне, ближе, Господь, к Тебе, ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. Хотя Христом пришлось подняться мне, нужно
Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе, хотя Христом пришлось подняться мне. Нужно одно лишь мне, ближе, Господь, к Тебе, ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. Imam dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dengan Monsignor Ludovicus Simanullang OFMK. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepada Monsignor Ludovicus, karena kita berharap bahwa Monsignor Ludovicus akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus.
pada bakti 90. Intensi misa kita pada hari ini, kita mengenang 2 tahun berpulangnya Yang Mulia Monsenyor Ludovicus Simanulang ke hadapan Allah, Uskup Keuskupan Sibolga. Semoga berkat doa-doa kita, arwah beliau mengalami ketenangan bersama Allah di surga. Kita juga mohon kesembuhan dan pemulihan bagi Bapak Amayan Tonduru, Bapak Stefanus Laia, Bapak Amat Lena Larismanis yang sedang sakit. Semoga saudara-saudara kita ini mengalami pemulihan dan kekuatan dari Allah. Kita mohon penyertaan Tuhan bagi keluarga Ina Alfisia bersama anak-anak. Semoga mereka memperoleh kekuatan dan ketenangan serta diberkati Allah. Kita mohon penyertaan Tuhan bagi keluarga Bapak Amat Nando Harefas yang sedang dalam perjalanan menuju Jogja untuk urusan pendidikan anak-anak. Teristimewa untuk anak Nando yang akan segera menyelesaikan studinya. Kita berdoa juga untuk anak Paskalis Harapan Waruwu yang sedang mengikuti tes calon polisi. Semoga bersama keluarga Bapak Maparman Waruwu kita mengalami kasih dan karunia Allah melalui anak Paskalis yang sedang menjalani ujian ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dicintai Tuhan, teristimewa keluarga-keluarga kami yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah melalui live streaming, dan para suster, frater, saudara-saudari yang dikasihi Allah.
Kalau minggu lalu kita diajak untuk menjadi orang-orang yang mampu mengampuni, hari ini kita diajak untuk melalui jalan keadilan menuju kepada kesempurnaan kasih Allah dengan meniti jalan kemurahan hati. Mari kita belajar dari meja sabda kita hari ini agar kita tetap maju dalam kemurahan hati Allah, agar pada akhirnya kita keluar sebagai orang-orang yang hidup sesuai dengan rancangan Allah. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Yesu ayah aku situ dan raga. Situ dan raga Ekariso aku situ dan raga aku situ dan raga Yesu ayah aku situ dan raga. Mari kita berdiri untuk memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Kami mohon ketenangan jiwa bagi Yang Mulia Monsinyur Ludovicus Simanulang yang telah berpulang ke hadapan-Mu 2 tahun yang silam. Kami mohon kekuatan dan pemulihan bagi saudara-saudari kami yang sakit, yang kami doakan secara istimewa dalam perayaan Ekaristi Suci ini. Dan juga mereka yang terpapar virus corona dan sedang dirawat.
pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu bagi saudara-saudari kami yang memohon pendampingan dan berkat-Mu. Semoga mereka mengalami kurnia cinta-Mu dalam setiap usaha dan karya mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikian pun jalanku lebih luhur dari jalanmu, dan pikiranku lebih mulia dari pikiranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin hidup pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih berguna bagimu aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Sehingga kami memperhatikan sabda puteramu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid. Kerajaan surga seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada manggurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan menerima lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam,
dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Allah, beristimewa keluarga-keluarga kami yang mengikuti perayaan Ekaristi lewat online. Selamat hari Minggu, dan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakan perayaan hari Tuhan di rumah dan dalam keluarga senantiasa diberkati Allah. Para suster, para frater, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, tak terasa 2 tahun telah kita lalui bersama kepulangan Yang Mulia Monsenyor Ludovikus ke hadapan Allah. Saya berpikir-pikir beberapa hari atau seminggu ini sebelum 2 hari kemarin diingatkan oleh Sekretaris Uskup Pastor Blasius Yesi. Melalui WA, beliau mengingatkan kami para pastor di paroki, buatlah, berdoalah untuk Yang Mulia almarhum tanggal 20 September tepat 2 tahun. Lalu terpikir mau buat apa? Paroki-paroki katedral dan di Sibolga mulai menayangkan persiapan mereka. Santo Yosef Pandan sore ini juga akan mereka ibadat bersama di pusara beliau. Lalu berpikir-pikir mau buat apa dengan kita di Santa Maria dalam kondisi seperti ini. Maka dekati pastor paroki dan kami berdiskusi. Itulah yang terjadi hari ini. Kami coba melihat kembali tayangan klip video yang kita gunakan atau yang kita tampilkan pada waktu 1 tahun beliau meninggal di aula waktu itu. Itulah yang ditampilkan tadi untuk kita melihat perjalanan pastoral Monsenyor Ludo dan di saat-saat terakhir ketika beliau berpulang ke hadapan Allah. Saya sampai kepada refleksi saya ketika akan merayakan dan memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-25 dan berkenaan dengan 2 tahun berpulang Monsenyor Ludo. Saya kira Monsenyor Ludo berpikir dengan cara berpikir Allah, melihat dengan cara melihat Allah, dan bertindak dengan cara bertindak dan berkata Allah. Mengapa? Alasannya karena rancangan Allah melampaui rancangan manusia. Pikiran Allah berada di atas pikiran manusia. Demikian kata Nabi Yesaya dalam bacaan hari ini, bacaan pertama. Karena itu hemat saya, bacaan pertama mengajak kita untuk dalam kerangka yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar untuk berpikir dengan cara berpikir Allah, melihat dan bertindak, berkata dan bersikap dengan cara berkata, bertindak dan bersikap Allah. Apa itu?
belas kasih dan kemurahan hati Allah terpatri tidak hanya dalam hal-hal yang spektakuler dan besar-besar, tetapi hal-hal yang sederhana sekali. Monsignor Ludo suatu ketika mengatakan, kalau saya ulang lagi mungkin, mengatakan kepada saya ketika dia berkunjung ke satu paroki waktu saya baru datang di Sibolga. Selesai makan, saya akan segera sebagai frater, saya akan mengangkat piringnya. Lalu dia katakan kepada saya, Vincent, biarkan saya juga masuk surga. Sekedar mengangkat piring dari meja makan, Bapak Ibu Saudara-saudari, para suster, frater, sekedar itu dan bagi Monsignor Ludo adalah jalan untuk juga mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Rancanganku bukanlah rancangan, pikiranku bukanlah pikiran. Rancangan dan pikiran Allah mengatasi rancangan dan pikiran manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari Injil hari ini. Kalau Injil minggu lalu memberi kepada kita ruang untuk belajar bagaimana menjadi orang-orang yang pengampun, hari ini Injil mengajak kita untuk melampaui satu kata adil. Keadilan bisa dilakukan oleh semua orang di dunia ini, tapi kemurahan hati jalan. Jalan kekristenan adalah melampaui jalan keadilan melalui kemurahan hati untuk menuju kesempurnaan kasih Allah. Mengapa? Kadang kita mendengar kata adil, tetapi ukuran keadilan bagi manusia-manusia, bagi orang zaman ini atau zaman sebelumnya sepanjang zaman, kadang-kadang ditempatkan pada ukurannya sendiri. Maka akan seperti dalam Injil tadi. Baru adil kalau saya melihat dia masuk dari jam 7 pagi, jam 9 pagi. Lalu kemudian saya memberi sesuai dengan itu. Itu baru adil menurut ukuran manusia. Tetapi ukuran Allah berbeda dengan itu. Ukuran Allah, keadilan Allah itu adalah kemurahan hatinya untuk memberi kepada siapa ia kehendaki untuk ia beri. Biasa kalau kadang-kadang kita bertemu dengan pengalaman seperti ini, ada yang marah-marah. Ada yang marah-marah karena apa? Karena tidak diberi sesuai dengan kinerja yang dia jalankan pada waktu itu. Yang merasa harus mendapat upah lebih besar. Ternyata untuk sampai kepada rancangan dan pikiran Allah, kita harus meninggalkan jalan keadilan, jalan upah, dan menuju kepada kemurahan, maka kemurahan hati. Maka dengan demikian kita akan lebih mudah untuk melihat keadilan dalam kesempurnaan. Yang kedua, memang kita semua akan menerima upah. Tetapi upah yang kita terima itu bukan upah dari keadilan, tetapi upah dari kemurahan hati. Dan upah dari kemurahan hati itu adalah apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu ya adalah bahwa kita hidup dalam kasih, kesempurnaan kasih. Terakhir, karena Allah memiliki kemurahan hati, maka Ia mengajak kita untuk beranjak dari realitas konkret kita ini, beranjak dari upah dalam koridor keadilan, tetapi ditempatkan dalam keutamaan Kristiani kemurahan hati, maka kita akan mencapai kesempurnaan sebagai
anak-anak Allah. Dan pada saat yang sama, kita berada dalam rancangan pikiran Allah yang melampaui rancangan pikiran kita sendiri. Karena itu maka Paulus mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang berbuah dalam kebajikan-kebajikan. Kalau hendak berbuah, maka Paulus mengajak kita untuk melihat jalan yang penting di sini, yaitu taat pada kehendak Allah agar hidup kita menghasilkan buah-buah dan keutamaan-keutamaan dalam pelayanan kasih. Saya kira Monsignor Ludo berada dalam pengalaman ini sebagai seorang uskup. Ia menempati puncak dari tabisan suci dalam jabatan imamat suci untuk menggambarkan umat beriman di keuskupan Sibon. Lepas dari kelemahan dan kekurangan manusia, Monsignor Ludo telah memberi contoh dan teladan kepada kita kelemah lembutan, kemurahan hati dan kerendahan hati, meneladani Sang Guru Ilahi Yesus Kristus yang kita imani. Maka mari kita menimba pengalaman rohani spiritual dari Sang Gembala kita, yaitu Monsignor Ludo, di dalam kesatuannya dengan Sang Gembala sejati, agar kita pun akhirnya didapati Allah masuk dan mengalami kesempurnaan kasih. Kita bermenung Allah menolong kita. Mari kita berdiri untuk memahami iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang bagi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Doa umat. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendaknya yang bebas. Ia Maha Baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa. Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, ya Bapa, berkatilah semua warga gereja-Mu yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya dengan segala daya, keberanian, dan kepercayaan akan hari depan, dan anugerahilah mereka pahala setimpal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para karyawan pada umumnya, ya Bapa, hiburlah dan berkatilah para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah khusus atau di rumah mereka sendiri, ya Bapa, hiburlah mereka yang sakit dan jompo dimanapun dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kelompok kita di sini, ya Bapa, luaskanlah pandangan kami
agar bersedia memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita kini sejenak dan menyerahkan doa serta intensi kita masing-masing di dalam hati kita. Allah Bapa kami yang Maha Murah, kami juga mempersembahkan jiwa almarhum yang mulia Monsenyor Ludovikus Simanullang di dalam ketenangan rumah-Mu. Semoga ia mengalami sukacita dan kegembiraan hidup bersama-Mu, dan semoga ia menjadi berdoa kami di hadapan teristimewa bagi umat-Mu di Keuskupan Sibolga ini. Kami juga berdoa mohon pemulihan dan kekuatan bagi para bapak yang memohon doa-doa kami pada kesempatan ini. Semoga Engkau menguatkan mereka, memulihkan mereka berkat obat-obatan dan perhatian serta dukungan dari keluarga dan para medis. Juga bagi mereka yang terpapar virus corona dan sedang dalam proses pemulihan kembali, semoga mereka pulih lagi untuk menjalankan tugas dan karya yang sudah Kau tanamkan dan Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon penyertaan-Mu bagi keluarga-keluarga yang hari ini mohon kami doakan, teristimewa mereka yang sedang mengadakan perjalanan dan urusan-urusan keluarga. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka agar mereka memulai dan mengakhirinya di dalam nama-Mu dan selamat. Kami juga mohon kepada-Mu, semoga mereka yang sedang mengikuti ujian tes polisi berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan mendapat hasil yang menggembirakan. Kami mohon. Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Persembahan Pada waktu 663. Kasih
Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini, kami hunjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian dan cinta kasih kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terberikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukacita, bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 267. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Data Turiae Misteri Christus, Maturiae Wamatena, Esoaya, Mama Fola Kami, Emasama, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Administrator Apostolik kami Monsenyor Anicetus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu yang mulia Monsenyor Ludovicus Simanulang, yang telah Engkau panggil ke hadiratmu 2 tahun yang silam. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa saudara-saudari kami yang meninggal di sekitar masa pandemi COVID-19 ini, di kepulauan ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan dan teguhkan doa-doa kita dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami,
tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Allah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal.
para suster, para frater dan saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita mendaraskan doa komuni bakti. Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi Suci ini, pada hari kami mengenang 2 tahun berpulang ke hadapan-Mu, Yang Mulia Monsenyor Ludovicus Simanullang, semoga kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Minggu 20 September 2020. 1. Kolekte ibadat rumah tanpa imam yang masuk dalam minggu ini sebesar 3.694.500. 2. Telah menikah Saudara Julius Sulakemiwa dengan Veronica Berlindan Raha pada tanggal 17 September 2020 di Paroki Santa Maria. Akan menikah Saudara Angelus Andi Putra Lase, anak dari Berlin Lase, dan Amelia Jebua, Paroki Idane Gabu, dengan Ellen Pelangi Duru, anak dari Waziduhu Druhu almarhum, dan Antilina Daki lingkungan Santa Clara pada tanggal 9 Oktober 2020 di Paroki Santa Maria. Pengumuman pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan ini menurut hukum Gereja Katolik, agar segera dilaporkan kepada pastor paroki. 4. Kebijakan pastoral tentang perkawinan di masa pandemi COVID-19. Menyikapi wabah COVID-19 yang semakin parah di Kota Gunung Stoli dan sekitarnya, maka DPPI Paroki Santa Maria Bunda Prabangsa Gunung Stoli telah mengadakan diskusi melalui WA Group tentang perayaan perkawinan di gereja dengan hasil kesepakatan sebagai berikut. 1. DPPI sepakat mengizinkan perayaan perkawinan di gereja dengan persyaratan: A. Keluarga yang menghadiri acara pemberkatan pernikahan di gereja hanya diperolehkan 20 orang dari keluarga laki-laki dan perempuan. B. Wajib memakai masker tanpa ada kecuali, baik di luar maupun di dalam gereja. C. Wajib mencuci tangan sebelum masuk gereja. D.
wajib tes suhu tubuh dan bila terdapat suhu tubuh 90 derajat akan disuruh pulang setelah dicatat identitasnya. Wajib menjaga jarak baik ketika berada di halaman gereja maupun di dalam gereja. Telah mendapatkan izin dari Polres Nias, kebijakan pemerintah kota. 2. Untuk sementara waktu pemakaian aula paroki ditutup selama pandemi COVID-19. Demikian pengumuman, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari teristimewa yang akan mengurus pernikahan suci, sakramen perkawinan bagi anak-anak kita, supaya diperhatikan beberapa hal ini. Pertama, untuk hadir dalam perayaan sakramen pernikahan, mempelai pria 10, mempelai laki-laki 10 kalau dibagi rata. Artinya yang diizinkan itu hanya 20 orang yang hadir dalam gereja ini, termasuk kedua mempelai. Kedua, karena itu maka protokol kesehatan harus dipenuhi, memakai masker, cuci tangan, dan tes suhu pada tempat yang telah disediakan. Ketiga, untuk itu maka mengurus apa-apa yang perlu di sekretariat paroki, berkonsultasi, berkonfirmasi dengan sekretariat paroki Santa Maria Bunda Parabangsa Gunung Sitoli oleh keluarga sebelum pelaksanaan perayaan atau pemeriksaan kanonik dan seterusnya. Keempat, aula untuk sementara masa pandemi tidak dibuka, ditutup untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan publik. Karena itu maka pelaksanaan misalnya pesta pernikahan atau apa-apa itu diurus tersendiri oleh keluarga. Demikian penegasan beberapa hal penting terkait dengan urusan-urusan perkawinan yang telah disepakati dan menjadi anjuran bersama untuk paroki kita. Maka semoga kita bisa menjalankannya sembari memperhatikan ketentuan-ketentuan pandemi COVID-19. Saya lupa satu, bahwa sebelum acara baik dalam gereja maupun acara pesta pernikahan, setiap urusan pernikahan harus mendapat izin dari Polres Nias atau pihak pemerintah, dalam hal ini Polres. Maka surat biasanya diambil dari paroki, baru dibawa serta ke Polres untuk mengurus surat izin. Harap diperhatikan dengan baik. Mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perjalanan hidup kita, karya dan aktivitas kita di pekan yang akan datang, juga mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita pada hari ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Mari Bakti 478.
ближе